Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan, nama saya Niputu Diva Maharani dengan NIM 2312011042. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari ke-12 hukum karma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hukum tabur tuai. Contohnya dari hukum ini adalah saat kita sebagai pedagang dan menjual sembako yaitu beras, jika kita melakukan kecurangan saat menjual beras, maka keburukan jugalah yang akan kita dapatkan kelak suatu saat nanti, karena sistem dari hukum tabur tuai ini yaitu apa yang kita tanamkan itu juga yang akan kita dapatkan. Kemudian selanjutnya hukum penciptaan. Sebagai contoh, ketika kita ingin melakukan sesuatu yang menurut orang lain itu adalah hal yang mustahil, maka kita lakukanlah sesuai kehendak kita sendiri. Karena semua keinginan kita hanya kita sendirilah yang bisa menciptakannya, dengan cara selalu berusaha tanpa mendengarkan perkataan yang tidak baik dari orang lain. Kemudian selanjutnya hukum kerendahan hati. Nah, mengucapkan salam dahulu ketika kita bertemu dengan orang lain atau sedang menelepon orang lain, dan juga tidak suka merendahkan orang lain. Jika kita bisa lebih dari mereka, adalah salah satu dari contoh hukum kerendahan hati kita. Kemudian hukum tanggung jawab. Contohnya, apapun yang kita lakukan, kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan itu. Jika kita melakukan hal yang buruk, maka kita harus bisa mencari solusi dari hal yang kita perbuat sehingga kita bisa menjadi orang yang bisa bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Selanjutnya, hukum pertumbuhan. Contohnya adalah jika kita ingin menggapai cita-cita, hendaknya kita harus berpikir positif dan selalu berpikir kalau kita pasti bisa mencapainya. Sehingga otak atau pikiran kita akan bisa senantiasa menumbuhkan rasa percaya diri, bukan malah menghilangkan rasa percaya diri itu sendiri. Selanjutnya, yaitu hukum fokus. Contohnya, pikirkanlah satu hal saja dan berusaha untuk menggapainya. Hukum fokus mengajarkan bahwa tidak boleh memikirkan dua hal dalam waktu yang bersamaan, karena fokus pada satu titik adalah salah satu cara untuk mencapai sebuah tujuan, dan jika ada masalah, maka lihat juga pasti ada sisi positifnya dan ambil sisi positifnya tersebut, jangan hanya melihat sisi negatifnya saja. Kemudian, hukum koneksi. Hukum ini berkaitan dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sebagai contohnya, apa yang kita perbuat di masa lalu akan menjadikan kita yang ada di masa kini. Begitupun halnya dengan masa kini dan masa depan. Jika kita melakukan hal yang baik di masa kini, akan menjadikan kita lebih baik di masa depan. Karena hukum ini sama halnya seperti hukum tabur tuai. Kemudian hukum di sini dan sekarang. Contohnya, yaitu jika kita memikirkan kemauan kita di masa yang akan datang, itu akan menghambat pola pikir kita di masa kini dan sekarang, sehingga kita tidak bisa menikmati kesenangan yang kita alami di masa kini, karena terlalu memikirkan kemauan di masa yang akan datang tersebut. Nah, selanjutnya ada hukum memberi dan bersikap ramah. Contohnya, jika memberi sesuatu kepada orang lain, hendaknya harus dengan hati yang tulus dan juga ikhlas. Dan juga, jangan lupa dengan menerapkan keramahan dengan cara senyum dan tidak cuek kepada orang yang sedang membutuhkan bantuan. Kemudian, hukum perubahan. Sebagai contoh, ketika ingin merubah sesuatu tentang hidup kita, hanya diri sendirilah yang bisa. Jika kita menghadapi sesuatu yang sulit, maka carilah jalan keluarnya, sehingga
kita bisa merubah hal yang sulit itu menjadi suatu hal yang mudah untuk kita tangani. Kemudian, hukum kesabaran dan imbalan. Contohnya, jika kita senantiasa bersabar dalam menghadapi hal-hal yang rumit, seperti halnya harus berdagang, mengerjakan sesuatu, nantinya yang kita buat dengan kesabaran yang tinggi akan membuahkan hasil yang maksimal juga, dan akan membawakan kebaikan juga terhadap kita ke depannya. Kemudian hukum signifikansi dan inspirasi. Salah satu contohnya, ketika kita melakukan suatu hal, hendaknya berpikir dengan matang. Karena jika ingin melakukan sesuatu, kita harus melakukannya dengan baik, sehingga tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga berdampak baik bagi orang-orang sekitar, sehingga kita bisa menjadi sumber inspirasi bagi mereka semua. Baik, sekian contoh yang bisa saya terapkan dan saya jelaskan. Maaf bila jika ada salah kata, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.